Assalamualaikum para pembaris, kembali lagi di Arun Bara TV dalam segmen channel Bincang-Bincang para Pembaris. Saya Samsudin dan di sebelah saya ada tamu saya. Saya Daryono. Oh, Kang Daryono dari Madura ya. Dari Madura. Asli orang sini tapi kuliahnya di sana. Oke, selanjutnya kita langsung saja bincang-bincang para pembaris. Oke, Kang Daryono apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih tentang di Madura selama kuliah di sana nih gimana? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya sih ya, karena saya orang pertama itu, baru pertama kali keluar dari wilayah Jawa Barat. Ya, saya merasa ada yang saya rasakan itu banyak, mulai dari budaya, bahasa dan yang lainnya. Jadi saya itu harus beradaptasi tentang budaya dia, beradaptasi dengan bahasa dia, bahasa yang belum pernah saya ucapkan sebelumnya. Bahasa Madura ya? Iya, bahasa Madura. Dengan bahasa Jawa. Nah, sedangkan bahasa Madura itu sangat-sangat berbeda dengan bahasa Jawa, 100% berbeda. Kalau bahasa Indonesia masih ada, agak masih mirip sama bahasa Jawa. Iya. Kalau di sana nggak ada. Asli bener-bener 100% beda. Iya. Daryono nih Arun Bara ke 9 ya. Oke, 9. Pengalaman menjadi sebelum berangkat ke sana nih ke Madura nih. Pengalaman jadi sekolah di SMK dulu nih ya. Pengalaman paskibranya bagaimana nih? Kesan-kesannya apa, suka dukanya bagaimana? Iya. Setelah menjadi paskibra. Kesan-kesannya sih ya apa ya? Ini Ikut lomba pernah ikut lomba? pernah Alhamdulillah. Di mana saja nih? di Bekasi sama di Losarang. Dapat juara gak? Hampir dapat juara itu. Pelatihnya siapa? Kang Samsudin. Itu yang di Losarang yang hampir itu. Yang mepet-mepet itu yang di Losarang. Iya. Kalau di satu lagi di mana? Yang satunya itu enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Dapat favorit gak? Enggak Dapat apa itu. Cuma dapat kenang-kenangan ya. Bisa ikut terjun lomba langsung. Alhamdulillah. Melatih dan sebagainya ya bisa dapat pengalaman ya. Iya, pengalaman. Walaupun nggak dapat juara waktu itu. Yang penting pengalaman. Tapi alhamdulillah adik-adik sekarang Arun Bara di Arun Bara SMK 2 Indramayu itu alhamdulillah setiap kali lomba Kang Daryono dengan pengalaman yang awal tadi. Arun Bara 9 itu tahun 2016 ya? Iya. Dengan awal 2016 itu kami merintis, tidak dapat piala lomba, tidak dapat apa-apa. Juara favorit tidak ngambil waktu itu. Ya udah, pulang-pulang aja. Waktu itu saya ingat kan di Losarang tuh ya. Angkatannya Kang Daryono tuh peringkat 1 sampai 21 itu dapat piala. Nah, kita ke 22-nya. Hampir mendekati. Hampir mendekati. Waktu itu ngerintis saya dari awal ngelatih dan lomba ya. Ngelatih awal lomba untuk LKBB itu angkatannya Kang Daryono 2016 Arun Bara 9 nggak dapat piala apapun. Nah, selanjutnya setelah lomba itu baru ke Jakarta waktu itu ya Kang Daryono. Kang Daryono kelas berapa? 3. Oh, kelas 9. 3, kelas 12. Oh iya 12. Kelas 12 ke Jakarta alhamdulillah dapat piala pertama ya, dapat Madya. Itu waktu inget selalu angkatannya Kang Daryono. Angkatan merintis dari awal, terus pengibaran juga awal ya angkatannya Kang Daryono ya. Pengibaran. 3 pasukan tuh ya, 17, 8, 45. 45. Ingat sekali. Kesan-kesannya yang lainnya selain lomba apa nih? Iya, bisa dapat pengalaman yang lebih gitu. Nah, dan apa? Kedisiplinan yang ada di Paskibra itu saya terapkan bukan pas saat itu, saya terapkan pas sesudah dari situ. Karena yang saya alami ya di luar-luar itu butuh kedisiplinan yang tinggi gitu. Iya. Entah kemarin waktu saya pas magang itu perlu disiplin waktu, disiplin kerja itu perlu. Dan itu yang saya rasakan saat ini. Berkat ikut organisasi Arun Bara, outputnya itu bisa saya rasakan saat ini. Jadi ketika disiplin sekarang itu yang merasakannya bukan sekarang tapi nanti itu bisa dirasakan. Ya mantap, alhamdulillah. Saya sebagai pelatihnya merasa bangga.
ada obrolan yang seperti ini. Kabar baik dari para Purna Arunbara yang lain. Saya sangat bangga pada Purna Arunbara yang sudah ini mengabdi ke Paskibra, apalagi outputnya untuk ini kebaikan, kedisiplinan dan sebagainya. Ini Kang, ceritakan tentang, nah sekarang masuk kuliah nih, cerita tentang kuliahnya bagaimana, kerasanya bagaimana setelah lulus dari Arunbara atau SMK 2 Indramayu ini, outputnya bagaimana di sana? Ceritakan, barangkali ada kesan-kesan yang bagaimana gitu. Iya, setelah lulus dari SMK ya. Iya. Keluar dari SMK lanjut ke Kuliah di mana? kuliah di Madura. Politeknik. Politeknik Negeri Madura di wilayah Sampang di Maduranya. Itu wilayah bahaya atau gimana tuh Kang? Sebenarnya itu wilayah yang paling keras di wilayah Madura. Jadi ada 4 kabupaten Di Madura. Sumenep, Pamekasan, Sampang sama Bangkalan. Dan saya itu berada di wilayah Sampang. Nah, wilayah Sampang itu identik dengan watak yang sangat keras. Nah, dan saya harus beradaptasi dengan mereka gitu. Iya. Nah, itu yang paling sulit. Harus beradaptasi dengan orang-orang yang keras, mokong dan sebagainya. Iya. Jadi ya mau gimana lagi karena saya pendatang gitu. Jadi harus ngikuti mereka gitu. Kalau saya sebaliknya dengan mereka, ya malah saya yang cilaka sendiri. Saya takutnya seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi ya saya harus bisa beradaptasi dengan mereka gitu. Dengan bahasa, dengan budayanya mereka, dengan budaya-budaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Budaya apa yang di Madura tuh yang belum apa namanya maksudnya Bang? Misalkan kalau di sini kan tari topeng, terus apalah sintren dan sebagainya kalau di Indramayu. Kalau di sana apa? Kalau di sana itu budaya lokal asli itu karapan sapi. Karapan sapi ya, di gimana kan? Dipukulin sapinya. Kayak lomba balap. Oh, balap sapi. Jadi, di sawah atau di mana? Di lahan, di tempatnya apa? Kayak stadion khusus buat karapan sapi gitu. Rame orangnya. Itu sampai kejuaraan presiden pernah kemarin. Nasional berarti ya maksudnya. Itu pernah ngadain kayak gitu karapan Itu ya sapi. baru pernah lihat ya? Itu baru yang pernah saya lihat. Kayak untuk sebelum kesana nih Kang Daryono, awalnya akan sekolah di sini. Pakai jalur apa nih biar adik-adik Arunbara atau subscriber yang mau lulus sekolah dari SMK atau SMA-nya bisa berpengalaman atau tanya-tanya nantinya di kolom komentar di Kang Daryono. Caranya bagaimana? Bidik misi atau SNPTN atau jalur apa gitu? Nah, kan awalnya itu jalur daftar PMDK. PMDK kan jalur mandiri. PMDK jalur mandiri. Tapi sebelumnya saya sudah pernah daftar bidik misi. Iya. Daftar bidik misi, tapi itu nggak keterima, nggak dapet. Jadi kan, jadi legowo saja lah. Mungkin ini jalan saya untuk ke reguler. Jadi awal pertama kali kuliah saya itu bayar reguler. PMDK tuh tetap bayar. Tetap bayar reguler, jalur mandiri. Nah, setelah itu selang berapa 2 semester. Semester 2 naik semester 2 itu alhamdulillah dapat bidik misi. Jadi yang sebelumnya nggak dapat bidik misi, kemudian ada yang keluar atau gimana, saya kurang tahu. Nah terus saya dimasukkan dalam bidik misi tersebut. Jadi bisa ya, itu tuh. Bisa. Walaupun sudah masuk 1 tahun ya? Iya sudah masuk 1 tahun. Sebelumnya kan karena sudah daftar bidik misi sebelumnya. Iya. Jadi masih ada kuota untuk berikutnya. Nah setelah itu ya sampai selesai saya nggak pernah ngeluarin buat biaya kuliah. Alhamdulillah. Cuma buat bayar kosan. Di sana kos. Karena saya di sana sendiri tuh ya emang bener-bener saya tuh merantau sendirian gitu kan. Di sana tuh kosnya bareng berdua atau sendirian? Awalnya sendiri. 1 tahun sendiri, adaptasi dengan budaya sana kan. Iya. Nah yang kedua ada teman mau ikut sama saya gitu. Ya wis ayo ikut sama saya gitu. Jadi berdua, terus pas tahun ketiga itu bertiga sama teman saya. Jadi yang 3 ini beda-beda kota semua. Dari mana saja? Ada yang dari Pamekasan sama yang dari Sumenep. Oh, jadi sama orang Maduranya? Sama orang Maduranya, dengan watak yang harus saya itu hadapin juga. Jadi kan berbeda ya. Tapi Indramayu juga keras, coy.
Indramayu keras, tapi ya itu. Terus gimana Kang itu? Ya karena saya masuk ke sana gitu, terus ya apa yang orang diomongkan di luar itu beda dengan yang di Madura. Bisa beda ya? Bisa karena Kan dari luar nih, saya ini contoh Iya. sebelum ke sana nih. Madura nih Pak keras ya. keras. Nah, kalau sudah masuk ke Enggak. Maduranya Masuk sana enggak? enggak. Asli dijamu, Ramah ya. ramah. Asli orang Indonesia itu ramah-ramah, boy. Dan tergantung kitanya juga. Jadi semisal kita datang ke sana dengan tujuan baik, kita akan disambut baik. Iya. Tapi ketika kita datang ke sana dengan tujuan buruk, mungkin kita bakal Iya. itu juga kejadian buruk juga. Di Politeknik Negerinya jurusan apa Kang Daryono tuh? Saya di 3 alat berat, teknik mesin alat berat. Berarti nyambung ya waktu dengan sekolah. Iya, nyambung. TAB ke TAB lagi. Iya. Jadi Waktu ya sekolah teknik alat berat, waktu kuliah teknik mesin alat berat. teknik mesin alat berat. Nyambung berarti. Bagi adik-adik yang TAB, jurusan TAB boleh belajar langsung sama Kang Daryono. Pengalamannya. Selanjutnya untuk itu Kang, mengenai ada kendala enggak misalkan kuliahnya ada kendala enggak misalkan orangnya rese-rese lah waktu di kosannya dan bagaimana, pernah enggak ada kendala nih Selama 3 tahun kuliah? ini Iya, selama 3 tahun ya alhamdulillah belum pernah merasakan kejadian yang gak enak bagi saya gitu. Ya mungkin Temen. kangen sama orang tua. kangen Itu orang tua aja. kendalanya. Jauh. Iya, karena nggak bisa pulang sehari 2 hari gitu. Kalau pulang tuh berapa hari atau berapa minggu satu kali ke Indramayu? Pulang itu setiap satu semester, libur semester Berarti pulang. libur semester pulang. Iya. 6 bulan berarti. Iya. Setengah tahun di sana. Libur semester pulang. Pernah nggak dari Indramayu ke Madura motoran? Pernah nggak? Pulang kemarin. Pulang pergi, pernah. Pas pulangnya. Widih, mantap jiwa. Berapa jam itu motoran? Karena saya itu mampir-mampir ya. Iya. Jadi nggak jam, 4 hari jadi. Mampir temen apa mampir di? Mampir ke teman. Yang lain. Ke teman. Oh, teman. Kadang mampir ke Jogja karena UGM, karena teknik mesin juga. Berarti banyak temen ya selama dari Madura ke Indramayu 4 hari itu. Banyak yang nyambangin, jadi banyak yang ajak nginep gitu, entah itu baru kenal, entah itu udah lama kenal. Waktu di kuliahnya ikut organisasi apa sih Kang? Saya di kuliah itu ya sebenarnya banyak ikut organisasi. Banyak organisasi. Sebutkan boleh dong. lumayan. Barangkali adik-adiknya ikutan seperti Kang Daryono, boleh dicontoh. Sudah apa nih? Udah lulus kuliah ya? Sudah. Sarjana alhamdulillah. muda nih. Sudah. Apa tuh jabatannya? AMDT. AMDT. Lima Dea Teknik. Alimadia Teknik. Ya, itu organisasi apa kembali? Saya itu ikut resimen mahasiswa Wih. karena masih ada jiwa-jiwa Paskibra ya? Paskibranya, jadi ikut lanjut. Seperti Jadi- tentara itu ya? Iya. Menwa. Menwa. Terus ikut jurnalistik kampus. Apa Terus, tuh jurnalistik? Mengenai tentang apa? mencari informasi dunia luar, Oh. bincang-bincang dengan pejabat-pejabat tinggi. Pernah pejabat apa tuh? Pernah Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, Oh, Ibu Kofifa. Pernah. Iya. ngeliput dia. Langsung apa ini? Secara langsung berhadapan-hadapan. Langsung berhadapan-hadapan Oh, subhanallah. Patut dicontoh ini, dengan Bu Khofifah. Ibu Kofifa ya. Terus Selanjutnya apa lagi? ikut pecinta alam. Oh, pecinta muncak dong. Iya. Wih, di Melihat Madura, alam. muncak gunung apa tuh di Madura? Karena di Madura nggak ada Oh, gunung. nggak ada gunung. Jadi geser ke wilayah Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya. Surabaya, Bromo, Malang. Bromo tuh gunung apa, Bromo? Bromo itu gunung. Iya, Tapi- maksudnya masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Masuk. Itu kan nggak muncak. Oh. Motor pun juga bisa masuk. Oh, berarti ke sana. Langsung ke bawah Gunung Bromo. Kalau pecinta alam sih kemana aja kegiatannya nih? Gunung apa aja yang sudah dikendaki atau dipundaki? Gunung apa nih? Pecinta alam mahasiswa, jiwa-jiwa anak muda. Gunung apa yang sudah? Kemarin ekspedisi Merah Putih di apa namanya Semeru, di Semeru, Wow, Semeru. di Gunung Ulirang, di Di mana tuh Penanggung. Gunung Ulirang tuh? Masih daerah Jawa Timur juga, Timur tapi semua. beda Semeru wilayah. Jawa Timur lagi. Semeru Jawa Timur.
Iya, iya. Terus gunung apa lagi? Gunung Penanggungan, terus 4. Gunung Prau yang di Jawa Tengah, 5. Gunung Cermai yang di Jawa Barat. Cermai ini nih, Iya. Kuningan ya. Saya pernah kesini juga. Oh, benar. Sama anak-anak dari sana Madura atau Enggak, beda dari lagi? sini, beda lagi. Oh, beda lagi. Sesama 6 gunung. pecinta alam. Terus Tampomas kemarin. Tampomas, Sumedang ya. Sumedang. 7. Ya baru-baru itu sih, karena belum semua. Iya, iya, iya. Next mungkin Next. berikutnya. Ya, pencinta alam itu ya, pengalaman selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Waduh, mantap jiwa. Pencinta alam boleh ditiru nih. Pencinta alam itu kan tanda kutip ya, kadang ngecamp, banyak bawa perempuan dan sebagainya kan. Masyarakat keluar kan tanda kutip, wah ini ini yang ngecamp sama lelaki perempuan tadi. Itu bagaimana pandangan Kang Daryo sebagai pencinta alam itu? Ya kalau saya sendiri sih ya boleh-boleh aja, karena kan misalkan masih di batas wajar itu nggak jadi masalah bagi saya. Iya, iya. Kalau bagi saya ya boleh-boleh aja lah, welcome kalau misalkan cewek ikut ngecamp gitu, atau siapa yang mau ikut ngecamp. Yang penting jaraknya, yang ya, penting jangan jarak. berdekatan, tidurnya jangan bareng. Nah, yang penting kan masih bisa menjaga norma gitu. Kalau di sana pencinta alam itu muncak itu ngapain aja selain ngecamp? Selain ngecamp ya itu dia ekspedisi merah putih pas Agustusan. Jadi ngibarin bendera di atas. Oh, ngibarin bendera di atas. Keren ya. Ngibarin bendera di atas merah putih, luar biasa. Sebagai saya melihat ya, saya kan belum pernah muncak nih. Melihat foto-foto orang muncak tuh enak banget kayak ya. Di atas banyak apa tuh? Banyak ini Awan gitu. Iya, Terus ngeliat banyak awan dan langsung sebagainya. Awan. Banyak awan dan sebagainya. Wah, luar biasa kayaknya lihat foto. Saya belum pernah muncak. Itu terus yang lainnya setelah organisasi pencinta alam itu apa lagi? Setelah ikut organisasi pecinta alam, ikut himpunan mahasiswa teknik. Himna. HMJ, himpunan HMJ. mahasiswa jurusan. Oh, jurusan. Apalagi itu kegiatannya tuh? Iya, kalau di himpunan kan emang ngelola kegiatan yang ada di jurusan. Jurusan. Yang ada di jurusan. Terus sudah baru berapa nih? Awal tuh tadi apa tuh? Organisasi mahasiswa, terus jurnalistik, pecinta alam, sama HMJ. HMJ. Udah 4. Sudah. Oke, boleh ditiru nih kegiatan Kang Daryono sebagai mahasiswa. Ya menurut saya mahasiswa terbaik dari SMK 2 Indramayu ya. Dari SMK 2 Indramayu lulusan terbaik, bisa kuliah lagi. Nah, sekarang kan sudah sarjana nih Kang. Iya. Apakah melanjutkan atau kerja nih? Nah, untuk kedepannya rencana sih ya saya masih pengen kerja dulu gitu. Oh, kerja. Di mana? Udah daftar kah? Apakah udah masuk atau gimana? Baru masukin. Baru masukin. Dan juga masih butuh istirahat dulu kan. Istirahat dulu ya selama baru lulus kemarin kayak. Bulan kemarin Baru lulus. Sekarang mau daftar. Apakah ada ikatan dinas langsung terima ini atau gimana bidik misi itu? Belum. Belum. Iya, enggak ada. Belum ikatan dinas ya, berarti setelah lulus kita cari sendiri dan Kita sebagainya. cari sendiri. Tapi sudah pasti ya lulusan itu lulusan terbaik kalau bidik misi mah. Iya. Iya. Rencana daftarnya di mana nih? Udah daftar di mana? Banyak ya? Banyak, sudah saya sebar sekitar 7 perusahaan udah saya sebar. Kira-kira yang Kang Daryono mau nih masuk di perusahaan atau apa nih? Kalau saya sih ya pengennya di perusahaan, karena saya sendiri masih belum pengen terikat sama dinas gitu kan. Oh, iya. Kalau terikat sama dinas kan liburnya masih Sabtu Minggu gitu. Iya. Kalau kerja di perusahaan swasta kan masih bisa libur. Kalau ini kan Kang Daryono sudah lulus nih, apakah bikin sendiri, bikin sebuah industri sendiri atau usaha kecil-kecilan mengenai alat berat atau gimana Kang? Kalau rencana kayak gitu sih ada. Ada rencana. Iya, rencana ada, cuma ya belum terrealisasikan saja gitu. Ya, semoga aja Kang Daryono ini dari ilmu dari Politeknik Negeri Madura nih di Indramayu mendapat ini usaha sendiri dan sebagainya, industri sendiri dan sebagainya. Ya, ilmunya dibawa kemari gitu kan. Iya. Ilmunya. Ya, rencana mah ada ya. Ada rencana. Semoga Kang Daryono ini masuk di perusahaan-perusahaan yang sudah teruji ya, lulusannya sudah teruji. Kalau di AMD tuh berarti ini ya,
Kalau S1 kan skripsi nih. Kalau D3 itu gimana? Tugas akhir Oh, kalau tugas D3. akhir. D3 itu tugas akhir. Tugas akhir. Tugas akhirnya susah nggak, Kang? Wah, ya lumayan lah. Kang Daryono nih di sana nih pas 3 tahun atau kurang atau lebih gitu. Pas 3 tahun. Pas 3 tahun dicek. tiga Ya. tahun. Masuk 2017. keluar 2020. 2020. Wow, pas banget ya berarti. 3 tahun pas. Oke, untuk selanjutnya sekarang kegiatannya apa nih di rumah? Libur-libur Sekarang atau sih masih istirahat dulu. istirahat dulu sambil daftar-daftar online iya, sambil gitu. daftar online. Iya. Oke, untuk kesan-kesan nih untuk adik-adik Arun Bara atau subscriber Arun Bara TV, nih motivasinya agar bisa menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang bisa ikut organisasi, mahasiswa jadi lulusan yang terbaik itu bagaimana? Motivasi. Iya, motivasi buat semualah adik-adik. Adik saya ya. Iya. Buat semuanya lah yang Subscriber Iya. Arun Bara TV. subscriber Arun Bara TV. Iya, apa? Yang organisasi waktu SMK itu jangan pernah dilupakan pas keluar dari SMK karena lebih penting. Itu sangat-sangat penting bagi saya. Iya. Kayak ikut organisasi Arun Bara itu jangan pernah dilupakan kegiatannya dan jangan sampai kendor kedisiplinannya. Dan saran bagi saya itu kalau menuntut ilmu itu jangan di negeri sendiri, Iya. harus keluar. Iya. Karena kalau kita menuntut ilmu di negeri sendiri ya itu saja. Kalau kita menuntut ilmu di luar, kita membawa ilmu di luar, kita kembangkan negeri sendiri. Mungkin itu saran dari saya. Oke, tepuk tangan boleh dong. Ya, luar biasa saran dari Kang Daryono ini ya. Apabila adik-adik khususnya dari TAB atau yang lainnya dari SMK 2 Indramayu ya tirulah jurusannya dari SMK TAB, sekolah juga TAB juga. Ya, tidak menutup kemungkinan semangatnya, organisasinya dan sebagainya tiru yang baik-baiknya. Oke, selanjutnya Kang, untuk masa depan nih, persiapan kan sudah lulus kuliah nih. Iya. Persiapan nikah atau masih pacaran nih gimana nih? Udah punya pacar belum Kang? Udah ya pasti ya. Anak sudah, mahasiswa, sarjana, Sudah. udah. Nah, selanjutnya ke jenjang pernikahan ini bagaimana nih Kang? Masih belum saya pikirkan. Oh, masih belum. Karena- Rencana berapa tahun lagi? 2 tahun dari lulus ini. Masih 2 2 tahun, tahun dari lagi lulus. ya rencana mah ya. Kalau masih sabar menunggu ya tunggu gitu, kalau nggak sabar ya nikah sama orang lain aja. Ketemu sama orang Madura apa orang Indramayu nih? Sama orang Madura. Sama orang Madura. Lulus di sana, sekolah di sana, dapet cewek di sana. Ketemu sama orang Madura, mahasiswanya atau orang biasa? Mahasiswa sana Oh, dari mahasiswa. jurusan sebelah gitu. Jurusan apa tuh? Teknik bangunan kapal. Oh iya. Buat adik-adik yang anak KPI boleh gabung ke sana, tidak jadi masalah. Oh iya iya iya. Teknik bangunan kapal ada di sana. Ketemunya sama pacarnya gimana nih? Awalnya nih. Kita nggak sengaja sih, kayak FTV gitulah. Ini sinetron ya. FTV. Waktu semester berapa itu? 1, 2, 3. Akhir. Oh, akhir. Berarti masih hangat nih. Masih hangat. Baru ketemu dia keturunan, bukan asli situ sih, cuma ada keturunan Oh. dari situ gitu. Jadi ya, Iya, iya. kalau dia masih mau menunggu saya selama 2 tahun ini, monggo. Nah, sekarang kan dia orang Madura, Kang Daryono orang Indramayu. Sekarang masih jauh-jauhan ya? Berarti kontaknya gimana? Ya, Media? via media aja. Via media ya, WhatsApp dan sebagainya. Oke, berarti long distance relationship. LDR itu kayak bagaimana rasanya LDR? Iya, karena saya sudah pernah merasakan itu, jadi ya biasa aja gitu. Oh, iya. Oke, berarti rencananya 2 tahun yang akan datang. Iya, masih belum saya pikirkan Ya. untuk Semoga apa yang dibicarakan Kang Daryono ini bermanfaat ya, dan doakan semoga terrealisasi rencananya. Amin. Oke, itu saja bincang-bincang para pembaris dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.